Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewayudi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal UAS Etika Politik tentang penjajahan Jepang dan masa pendidikan di zamannya Jepang itu loh. Jadi Jepang ini selain bertujuan untuk menguasai kehidupan politik, ekonomi, dan juga militer, Jepang ini juga berusaha menguasai di sektor pendidikan bangsa Indonesia. Berbagai upaya itu sudah dilakukan Jepang untuk mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Jadi Jepang ini bagaimana caranya itu Indonesia bisa takluk. Nah, ini melalui pendidikan. Jadi sistem pendidikan di Indonesia ini diganti dengan sistemnya Jepang. Akan tetapi di balik semua itu sebenarnya Jepang itu tetap pada tujuan utamanya. Apa tujuan Jepang? Ya, tujuan utama Jepang yaitu menguasai dan menjajah Indonesia. Tetap menjajah, tujuan utamanya. Jadi Jepang ini melakukan beberapa kebijakan supaya pendidikan di Indonesia ini dapat mendukung perang yang sedang dijalankan oleh Jepang. Bagaimana caranya kita memanfaatkan Indonesia melalui sektor pendidikan agar bisa membantu kita di perang dunia kedua pada saat itu, perangnya Jepang. Gitu. Nah, setelah tahun 1942, Jepang ini mulai menyusun sebuah kebijakan yang akan dilakukan terhadap rakyat Indonesia. Di tahun itu Jepang mulai menyusun, belajar dari pengalaman di negaranya, di negara Jepang maksudnya. Keberhasilan mereka menjadi negara besar adalah dengan melakukan perubahan pendidikan. Jadi salah satunya itu dengan melakukan perubahan pendidikan. Nah, kondisi ini menjadi pertimbangan untuk Jepang dapat menguasai Indonesia dengan sempurna. Nah, maka Jepang harus membuat kebijakan di bidang pendidikan tadi. Gitu. Jadi, adapun kebijakan politik Jepang juga ada. Dalam bidang pendidikan, di antaranya itu ada kebijakan Jepang terhadap sistem pendidikan Indonesia. Jadi Jepang ini membuat 4 sistem. Nah, yang saya ketahui itu ada 4 sistem. Maksudnya ini sistem pendidikan. Yang pertama itu pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu sudah ada sejak zamannya Jepang. Kalau di zamannya Jepang itu disebut dengan Kokumin-gakko, atau bisa disebut dengan sekolah rakyat. Kalau sekarang itu insya Allah jadi sekolah dasar itu. Kalau zamannya Jepang dulu itu namanya pendidikan dasar Kokumin-gakko. Studinya berapa tahun? Studinya 6 tahun, seperti SD sekarang ini, sekolah dasar. Bisa dikatakan bahwasannya sekolah dasar zaman sekarang ini adalah hasil dari penjajahan Jepang. Nah, termasuk SR. Apa itu SR? SR adalah sekolah pertama yang merupakan konferensi nama dari sekolah dasar. Ini sekolah untuk pribumi di masa Hindia Belanda dulu ini. Itu kebijakan yang pertama. Jadi yang kedua, pendidikan lanjutan. Jepang itu mempunyai itu tadi, pendidikan lanjutan.
terdapat dua pendidikan di pendidikan lanjutan ini. Yaitu yang pertama sekolah menengah pertama, tapi yang bernama Soto Chugaku. Nah, zamannya Jepang itu namanya Soto Chugaku. Itu nama sekolah menengah pertama. Dengan menempuh lama studi itu 3 tahun lamanya. Sistem studinya itu. Ya kalau di zamannya sekarang ya SMP itu. Jadi SMP itu hasil suntikan dari pendidikan Jepang. Nah, jadi itu. Ada juga yang namanya itu Koto Chugaku, sekolah menengah tinggi. Kalau di zaman sekarang disebut dengan SMA. Sama, lama studinya juga 3 tahun. Sama dengan yang tadi, yang menengah pertama. Yang ketiga, Jepang membuat kebijakan pendidikan kejuruan. Kalau sekarang itu dinamakan dengan SMK. Itu juga kebijakan Jepang. Jadi di pendidikan kejuruan ini terdiri dari sekolah lanjutan bersifat vokasional. Di antara lain itu ada bidang pertukangan, jadi ada kayak jurusan-jurusannya gitu. Ada pertukangan, pelayaran, pendidikan teknik dan pertanian dan teknik pertanian. Jadi sistem pendidikan yang dilakukan Jepang pada saat menjajah Indonesia itu masih dilakukan Indonesia. Jadi Indonesia itu kalau menurut saya ini ya bangsa yang tidak kreatif ya. Indonesia ini tidak kreatif sama sekali. Karena pendidikannya itu banyak yang masih mengadopsi dari pendidikan Jepang dan Belanda. Tidak kreatif, tidak bisa membuat kebijakan pendidikan sendiri. Gitu. Kebijakan Jepang yang keempat itu pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini ya perkuliahan kalau di zaman sekarang. Nah, itu ada 4 itu tadi yang saya tahu. Nah, jadi pendudukan Jepang di Indonesia ini sebenarnya itu memberikan dampak di berbagai kehidupan masyarakat tanpa terkecuali dunia pendidikan. Mendapat pengaruh pendudukan Jepang yang Jepang itu mempunyai niat untuk memenangkan perang, itu tadi melakukan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan, bidang politik. Nah, Jepang itu bidang militer. Jadi langkah yang dilakukan Jepang ini itu dengan cara menyebarluaskan ideologi dan semangat Jepang, yaitu tadi melalui sistem pendidikan, melalui sistem militer dan lain-lain. Jadi Jepang itu mereformasi kurikulum dan membuat kebijakan pada pendidikan Islam. Ini sampai ke pendidikan Islam juga. Selama Jepang menjajah Indonesia dalam banyak sisi, itu sangat berdampak buruk bagi pendidikan di Indonesia. Namun ada sih beberapa kebijakan yang berdampak positif terhadap pendidikan di Indonesia. Seperti contoh, digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Terus dihapuskannya dualisme kurikulum dan pendidikan militer yang berdampak pada kemampuan militer pada pemuda Indonesia. Nah, ini militer ini yang sangat berpengaruh. Jadi yang awal mulanya para pemuda Indonesia itu tidak bisa memegang senapan secara benar, tidak bisa menggunakan granat, yang aslinya itu tidak bisa menggunakan tank, entah itu apapun, alat-alat perang, menjadi bisa karena Jepang. Jadi ada sisi positifnya juga.
dan ada juga sisi negatifnya. Tapi kalau menurut saya sendiri sih banyak sekali sistem pendidikan yang dimana diadopsi dari hasil penjajahan Jepang dan Belanda. Itu kurang kreatif kalau menurut saya. Indonesia ini bangsa yang kurang kreatif. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun materi ataupun penyampaian saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.